Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua. Beberapa hari yang lalu kita sudah berhasil melewati masa puncak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yakni pemungutan dan penghitungan suara secara lancar, aman, dan tertib. Secara keseluruhan di semua wilayah kita tidak mendapatkan informasi yang berarti atau gangguan yang berarti terjadi di beberapa daerah itu yang bisa mengganggu kelancaran prosesnya, ya. Saya kira ini perlu kita syukuri, perlu kita apresiasi, karena dengan demikian hari puncak berlangsung dengan lancar dan tertib itu. Nah, sekarang perolehan hasil itu sudah dilakukan rekap secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, kemudian nanti dilanjutkan ke provinsi. Di beberapa wilayah rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah selesai dan sekarang sudah masuk di tingkat kabupaten kota. Kemudian nanti diperkirakan tanggal hari Sabtu atau hari Minggu, bahkan hari Senin itu sudah sampai pada rekapitulasi provinsi. Kita tentu berharap informasi proses ini berjalan dengan lancar-lancar saja tanpa ada masalah, ya. Catatan kecil terhadap proses rekapitulasi yang bisa kita berikan adalah KPU tidak menampilkan hasil dari kerja Sirekap dalam bentuk tabulasi rekapitulasi dan disertai dengan grafik gitu, ya. Kalau kita merujuk ke belakang pada saat 2020 pilkada di masa pandemi itu KPU menampilkan hasil kerja Sirekap, ya, sehingga publik itu bisa mendapatkan informasi awal siapa di daerah mana yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pun begitu pada saat Pilek-Pilpres yang lalu, meski memang harus kita akui bahwa di antara di kedua momentum ini, baik pilkada 2020 maupun Pilpres, itu tampilan hasil pembacaan Sirekap terhadap C hasil yang ada di TPS itu tidak begitu akurat, sehingga terjadi memang keriuhan, ya. Perolehan pasangan calon di C hasil tertulis 510 misalnya, itu terbaca sampai 570, bahkan ada yang lebih ekstrim di atas itu, ya. Dan itu pada Pilpres yang lalu itu menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, sehingga KPU di tengah jalan menutup Sirekapnya, tidak bisa lagi diakses oleh publik. Nah, pada pilkada kali ini KPU juga menggunakan aplikasi yang serupa Sirekap. Informasinya yang kita dengar dan kita ikuti bahwa Sirekap ini sudah disiapkan dengan sangat baik, kemampuan membacanya terhadap C hasil juga sudah luar biasa presisi, ya, akurat, tetapi KPU tidak menampilkan hasilnya dalam bentuk tabulasi, sehingga publik tidak tahu, ya, tidak tahu di daerah A siapa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 1, 2, 3, dan seterusnya itu. Karena itu Sirekap yang digunakan oleh KPU itu benar-benar hanya diperuntukkan oleh KPU di internal KPU sendiri. Kita tidak tahu mengapa hal itu dilakukan. Padahal itu kan sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi awal. Jadi Sirekap bukan hanya digunakan sebagai alat kontrol internal terhadap kerja-kerja penyelenggara di bawah dalam melakukan proses rekapitulasi berjenjang, tetapi juga dia berfungsi sebagai informasi bagi masyarakat, ya. Itu sangat membantu kita sekali lagi. Nah, karena itu saya kira memang ini perlu menjadi pertanyaan kita, mengapa KPU sampai mengambil kebijakan tidak menampilkan hasilnya. Bahkan sekarang Sirekap itu tidak menampilkan apa-apa, menutup semuanya, ya. Jadi awal-awalnya kemarin itu Sirekap itu hanya menampilkan hasil fotonya saja. Jadi kalau kita ingin tahu perolehan pasangan calon di daerah tertentu, kita harus menghitung sendiri itu, ya. Nah, ini kan sangat tidak logis, ya. Publik disuruh menghitung sendiri. Padahal aplikasi bisa melakukan penghitungan dan bisa menjumlahkan dalam bentuk rekapitulasi. Mengapa itu tidak ditampilkan? Kan tinggal menyebutkan saja bahwa hasil yang ditampilkan oleh Sirekap ini adalah bukan hasil resmi, dan masyarakat sudah paham itu bahwa hasil resmi itu nanti ditentukan lewat penghitungan manual atau rekapitulasi berjenjang itu tadi. Tapi ini sekali lagi adalah informasi awal. Jangan lupa bahwa akses publik untuk menyaksikan rekapitulasi secara bebas dan langsung di tingkat kecamatan dan ke atas terusnya itu sangat terbatas. Tidak sebebas kita menyaksikan proses penghitungan suara di TPS terbuka begitu, ya.
Kalau di tingkat kecamatan dengan alasan teknis tertentu, misalnya luas bangunan atau luas ruangan yang tidak mencukupi, itu masyarakat akhirnya dibatasi, demi alasan keamanan juga dibatasi, sehingga tidak semua orang bisa masuk, aksesnya juga susah gitu kan. Apalagi di tingkat kabupaten juga begitu. Nah, bahkan di tingkat kabupaten kadang-kadang rekapnya itu berlangsung di tempat-tempat hotel misalnya ya. Nah, itu kan semakin sulit lagi masyarakat umum bisa masuk ke sana. Nah, itulah fungsinya hasil rekapitulasi itu dalam yang diproduksi oleh aplikasi yang bernama Sirekap itu ditampilkan ke publik, sehingga masyarakat bisa mengawasi, oh, pasangan calon A di daerah tertentu memperoleh berdasarkan penghitungan rekapitulasi Sirekap itu mendapatkan suara sekian, maka mestinya itu tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan ketika dilakukan rekapitulasi secara manual. Ya, kalaupun terjadi perbedaan tidak terlalu jauh lah, kira-kira begitu. Itu keuntungan pertama ketika hasil Sirekap itu ditampilkan dalam bentuk tabulasi, rekapitulasi dan disertai dengan grafik. Ya. Keuntungan kedua misalnya bagi aparat keamanan, ya, itu bisa membantu mereka memetakan bagi daerah-daerah yang perolehan suaranya itu sangat tipis selisihnya antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Dengan demikian, kan kalau terjadi perolehan suara selisih yang begitu tipis, ya, nah, itu bisa memunculkan benih-benih konflik, ya. Akan selalu ada cara untuk mempersoalkan kinerja, mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Tapi dengan ada informasi itu, aparat keamanan itu tentu bisa mendapatkan melakukan pemetaan, ya, bagaimana penanganan keamanan di wilayah-wilayah yang seperti ini. Nah, yang ketiga keuntungannya itu adalah bagi masyarakat atau pelaku dunia usaha, ya, itu bisa memberikan kepastian dan keyakinan dirinya bahwa daerah tersebut sudah jelas berdasarkan hasil Sirekap yang ditampilkan itu terjadi selisih suara yang cukup jauh. Ini kemungkinan bisa mendapatkan atau bisa dijadikan sebagai basis untuk menghitung situasi di daerah tertentu. Atau ada yang lebih urgent lagi, bahwa masyarakat menjadi tidak curiga terhadap kerja-kerja KPU, terutama masyarakat di daerah di mana selisih perolehan suara antar pasangan calonnya itu tidak terlalu tebal, ya, tipis sekali. Nah, itu. Jadi dengan adanya informasi itu, maka sebetulnya KPU dan jajarannya itu justru terbantu, ya. Terbantu kenapa? Karena masyarakat ikut mengawasi. Kalaulah alasan penutupan ini atau alasan Sirekap yang digunakan oleh KPU itu hanya diperlukan bagi internalnya untuk mengawasi, nah ini menjadi tidak make sense lagi. Karena kenapa? Mestinya kalau KPU kerjanya itu ingin diawasi agar hasilnya benar, maka buka saja akses itu secara luas kepada masyarakat. Masyarakat pasti dengan senang hati akan mengawasi dengan sangat detail malah, ya. Jadi tidak hanya pengawasan itu dilakukan oleh pengawas yang resmi seperti Bawaslu, atau juga diawasi atau disaksikan oleh para saksi peserta pilkada, tapi masyarakat sebagai pemilik suara yang sesungguhnya itu terlibat aktif. Caranya apa? Mereka akan melihat, ya, menjadikan informasi awal yang ditampilkan oleh Sirekap KPU itu sebagai basis informasinya untuk nanti menyandingkan pada proses rekap yang berlangsung. Saya mau mengambil ilustrasi saja atau sebagai perbandingan saja kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman Jaga Suara 2024 yang juga melakukan pemantauan menggunakan aplikasi yang serupa, ya, menggunakan teknologi informasi. Itu kalau teman-teman mengunjungi portal Jaga Suara itu ketemu semua itu, ya. Mereka teman-teman Jaga Suara itu menampilkan perolehan hasil pasangan calon di semua wilayah, ya. Jadi itu menjadi informasi alternatif lah kira-kira di saat KPU tidak menampilkan informasi yang sama. Padahal kalau kita lihat KPU kan mempunyai sumber daya yang cukup, ya, untuk melakukan itu. Nah, ini catatan kecil saja terhadap proses rekap yang sedang berlangsung. Ya, mudah-mudahan saja pelaksanaan rekapitulasi yang sedang berlangsung ini itu tidak
dimasuki oleh anasir-anasir politik kepentingan, atau tidak ada intervensi-intervensi dari pihak-pihak luar yang menginginkan agar pasangan calon tertentu itu memperoleh tambahan suara, atau pasangan calon tertentu itu harus dikurangin suaranya, atau yang ingin sebetulnya terjadi satu putaran ingin dilakukan 2 putaran, ya. Jadi hitunglah secara benar dan tetapkanlah secara benar siapa mendapatkan berapa, tanpa ada upaya untuk merubah-rubah, ya, merubah-rubah. Karena sekali lagi masyarakat sangat terbatas aksesnya kepada proses rekapitulasi yang berlangsung secara berjenjang tersebut. Demikian teman-teman, ya, kita tunggu nanti hasil akhir dari rekapitulasi berjenjang tersebut, baik untuk pemilihan kabupaten kota di tingkat kabupaten, ya, untuk bupati, ya, di tingkat kabupaten kota, maupun untuk pemilihan gubernur nanti di tingkat provinsi di daerah kita masing-masing. Kita berharap prosesnya berjalan lancar tanpa ada hal-hal yang berarti. Kalau ada memang persoalan-persoalan ketidakpuasan, tentu kita dorong penyelesaiannya melalui jalur hukum, ya. Ada Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan sengketa perolehan hasil pilkada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.